Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raifal Tamamulon dengan NIM 2403061114, program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan saluran reproduksi unggas betina dan fungsinya dalam pembentukan telur. Saluran reproduksi unggas betina terdiri atas ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Setiap organ memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembentukan telur. Kita masuk di penjelasan organ yang pertama, yaitu ovarium. Nah, ovarium merupakan organ reproduksi utama pada unggas betina yang berfungsi menghasilkan sel telur serta hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron. Pada unggas dewasa, umumnya hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan ovarium kanan mengalami rudimenter atau tidak berkembang sempurna. Di dalam ovarium terdapat banyak folikel dengan ukuran yang berbeda-beda. Folikel yang matang akan mengalami ovulasi dan melepaskan kuning telur atau yolk ke saluran reproduksi. Selain menghasilkan ovum, ovarium juga memiliki beberapa peran dalam mengatur siklus reproduksi melalui hormon yang dihasilkannya. Estrogen berfungsi merangsang perkembangan organ reproduksi dan pembentukan protein kuning telur di hati. Sedangkan progesteron berperan dalam proses ovulasi. Pembentukan dan pematangan kuning telur membutuhkan waktu beberapa hari hingga mencapai ukuran optimal sebelum dilepaskan ke infundibulum. Nah, yang kedua itu ada infundibulum. Infundibulum merupakan bagian pertama dari oviduk yang berbentuk seperti corong. Organ ini berfungsi menangkap ovum yang baru saja dilepaskan dari ovarium agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Dinding infundibulum dilapisi dengan sila atau rambut-rambut halus yang bergerak secara teratur untuk mengarahkan ovum menuju bagian saluran berikutnya. Infundibulum juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan apabila terdapat sperma hasil perkawinan. Sperma dapat bertahan hidup dalam saluran reproduksi betina selama beberapa hari sehingga pembuahan dapat terjadi segera setelah ovulasi. Waktu yang diperlukan ovum berada di infundibulum sekitar 15-30 menit sebelum bergerak menuju magnum. Yang ketiga itu ada magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk dan memiliki fungsi utama membentuk putih telur atau albumen. Dinding magnum mengandung banyak kelenjar sekretori yang menghasilkan protein-protein albumen seperti ovalbumin, ovotransferin, dan ovomucin. Protein-protein tersebut berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrio serta memberikan perlindungan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Pada bagian ini, lapisan putih telur dibentuk secara bertahap mengelilingi kuning telur. Albumen yang dihasilkan terdiri atas beberapa lapisan dengan kekentalan yang berbeda. Selain itu, di magnum juga terbentuk kalaza, yaitu terstruktur seperti tali yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Proses pembentukan albumen berlangsung sekitar 3 jam. Nah, organ selanjutnya yang keempat yaitu isthmus. Isthmus adalah bagian oviduk yang terletak setelah magnum. Organ ini berfungsi membentuk dua lapisan membran kerabang, yaitu membran dalam dan membran luar yang akan memukus putih telur. Membran tersebut tersusun dari serat-serat protein yang saling berjalin dan berfungsi sebagai pelindung tambahan bagi isi telur. Kedua membran kerabang ini nantinya akan membentuk rongga udara pada ujung tumpul telur setelah telur dikeluarkan dan mengalami pendinginan. Rongga udara berperan penting dalam proses respirasi embrio selama perkembangan di dalam telur. Telur berada di isthmus selama sekitar 1-2 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke uterus. Organ selanjutnya yaitu kelima ada uterus. Uterus atau sel gland merupakan bagian saluran reproduksi tempat pembentukan kerabang telur. Organ ini memiliki banyak kelenjar yang menghasilkan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang diperlukan untuk membentuk kerabang yang kuat dan keras.
Kerabang telur memiliki ribuan pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luar. Selain membentuk kerabang, uterus juga berfungsi menambahkan air ke dalam albumen, sehingga volume telur meningkat. Pada unggas tertentu seperti ayam petelur, uterus menghasilkan pigmen yang memberikan warna pada kerabang telur. Proses pembentukan kerabang merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur dan berlangsung sekitar 18-20 jam. Organ selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan bagian akhir dari oviduk yang menghubungkan uterus dengan kloaka. Fungsi utama vagina adalah membantu proses pengeluaran telur dari tubuh unggas. Dinding vagina tersusun atas otot-otot yang kuat sehingga mampu melakukan kontraksi untuk mendorong telur keluar saat oviposisi. Selain itu, pada beberapa spesies unggas terdapat tempat penyimpanan sperma di dekat perbatasan uterus dan vagina. Struktur ini memungkinkan sperma tetap hidup selama beberapa hari hingga minggu, sehingga pembuahan dapat terjadi pada ovulasi berikutnya. Telur hanya berada di vagina selama beberapa menit, kemudian dikeluarkan di kloaka. Organ selanjutnya atau organ terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan ruang akhir yang menjadi tempat bermuaranya saluran reproduksi, saluran pencernaan, dan saluran urinaria. Dalam sistem reproduksi, kloaka berfungsi sebagai jalur terakhir keluarnya telur dari tubuh unggas melalui proses yang disebut oviposisi. Ketika telur siap dikeluarkan, otot-otot kloaka dan vagina berkontraksi secara terkoordinasi untuk mendorong telur keluar. Pada saat oviposisi, terjadi mekanisme yang membantu mencegah kontaminasi telur oleh feses. Proses pengeluaran telur biasanya berlangsung singkat, hanya beberapa menit saja. Sekian penjelasan saya mengenai saluran reproduksi unggas betina. Terima kasih.